Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bihaqiqati murad. Wal 'ashr, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Sahabat Sultan, jika kita resapi ayat ini, memang tidak bisa kita pungkiri, hari demi hari yang kita lalui nyaris banyak kemaksiatan di sekeliling kita yang kadang kita tidak bisa hindari. Dari mulai hati kita, ya, hati kita tidak selamanya baik, ya, masih sering, ya, buruk sangka, kadang mungkin hasad, iri, dengki, ya, masih sering terkadang penyakit hati menghinggapi kita karena satu dan lain hal. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa hati kita. Masih sering lisan kita mengucapkan kata-kata yang bisa jadi melukai perasaan orang lain. Masih sering lisan kita yang mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna, atau bahkan na'udzubillah ada kebohongan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa lisan kita. Masih sering atau masih banyak transaksi-transaksi di luaran sana, di berbagai bidang kehidupan saat ini yang tidak atau belum sesuai dengan syariat Islam, ya. Bahkan sesuatu yang bisa kita cermati secara zahir, mata kita, ya. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hari ini kita lihat aurat bertebaran di mana-mana. Aurat tidak terlihat pada saat di masjid, di musolah, di pondok, di madrasah, di majelis, di sekolah-sekolah keislaman, di lembaga-lembaga keislaman. Tapi begitu keluar dari tempat-tempat tadi, kita lihat hari ini aurat bertebaran di mana-mana, yang nyaris kita tidak bisa hindari. Ustadz, kalau lihat aurat kan godul basor. Kita bisa bayangkan, kita lagi bawa motor, kita harus godul basor terus, apa yang terjadi? Kita lagi nyetir mobil, kita harus godul basor terus, apa yang terjadi? Sementara auratnya betul-betul bertebaran di mana-mana, kanan, kiri, depan, belakang, ya, nyaris semua tempat sekarang bertebaran aurat. Kita tidak boleh memungkiri bahwa melihat aurat itu dosa. Maksudnya jangan sampai kita menganggap karena sudah biasa, akhirnya melihat aurat itu dianggap tidak berdosa. Tetap hukum syara tidak berubah, walaupun itu nyaris seperti sesuatu yang lumrah hari ini. Hukum syara tidak berubah, bahwa melihat aurat itu berdosa. Jangan sampai sesekali kemudian kita karena sudah terbiasa, ya, karena terbiasa aurat terlihat di mana-mana, akhirnya kita menyimpulkan bahwa melihat aurat itu adalah hal yang biasa. Tidak boleh, tetap berdosa, ya. Berarti sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa yang dilakukan oleh mata-mata umat ini hari ini. Bukan mata-mata tajasus, ya, maksudnya mata, ya. Umat ini hari ini, Masya Allah, ya, mereka seperti terbiasa melihat aurat. Kenapa? Karena aurat itu terlihat di mana-mana. Ya, artinya apa? Bahwa hari demi hari dosa kita terus bertambah, ya, dalam semua hal. Karenanya betul, maha benar firman Allah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kalau kita cermati, kalau kita rekap, ya, hari demi hari dosa kita nyaris tidak terbendung, ya. Illa, kecuali, nah alhamdulillah ada kabar gembira juga dari Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal solih. Nah, ada pengecualian dari itu semua, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apa pengecualiannya? Yaitu bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang berislam, ya, yang meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh secara sederhana adalah amal yang dilakukan pertama secara niat ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua secara kaifiat atau tata cara itu sesuai dengan syariat Allah. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, insya Allah itu terhindar dari yang fi khusrin tadi, ya, dalam kerugian. Apakah cukup beriman dan beramal soleh? Ternyata tidak. Sahabat sultan yang dirahmati Allah, dibutuhkan lagi, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang beramal soleh akan terhindar dari tadi, ya, kerugian tadi? Karena dia selalu menyelaraskan semua amalnya dengan syariat Islam. Artinya kalau dia menyelaraskan amalnya dengan syariat Islam, justru bukan kerugian yang dia peroleh, tapi juga bahkan amal soleh, bahkan pahala, bahkan kebaikan yang dia peroleh. Sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dan amal soleh saja tidak cukup, tapi dibutuhkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu dakwah. Ustaz, dakwah kan bagian dari amal soleh? Iya. Tapi dakwah amal soleh yang istimewa. Karenanya dalam surah Al-Asr ini Allah menyebutkan secara khusus tentang dakwah ini. Ya. Kenapa? Karena dakwah berarti kita peduli dengan sesama. Karena dakwah berarti kita memperjuangkan tegaknya agama ini. Dan sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang dilakukan pada saat kita berpuasa tentu pahalanya berkali-kali lipat. Kita sudah sama-sama mafhum amalan sunnah dilaksanakan di bulan Ramadan akan Allah ganjar dengan pahala amalan wajib. Amalan wajib dilaksanakan di bulan Ramadan, Allah janjikan Allah ganjar dengan 70 kali melakukan amalan wajib itu di bulan Ramadan. Dan dakwah yang kita lakukan pada saat kita sedang saum, yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah janjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Satu kali kita dakwah seperti kita melakukan 70 kali dakwah. Karenanya sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan pun kesempatan bagi kita untuk memperbanyak dakwah yang kita lakukan. Dakwah li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Dakwah untuk memuliakan Islam dan agamanya. Wallahu alam.